Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa wa rasulil mujtaba sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi kiram wa ila hadrati sultanil awliya al-ghawsis samadani al-walil kutubir rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati Syekh Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi wa hadrati Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa hadrati Syekh Abil Hasan Al-Syadili wa kulli waliyin wa waliyah qaddasallahu asrarahum wa ila hadrati ulama'in al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani wa hadrati Syekh Khalil Bangkalan wa ila hadrati Syekh Mahfud At-Termasi wa ila hadrati Syekh Hashim Ash'ari Jombang muassis li jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa ila hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat Ilyas Ruhiyat Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung hadrati Muhammad Tengku Toha Karawang Muhammad Bagus Sempur Abu Yadim Yati Banten Abu Syairi Muhammad Majahid Abdul Salam Cirebon wa ammi Kiai Bunyamin bin Masyafi wa jaddi Masyafi bin Bajausin walidi Kiai Hasan Bisri Syafi'i wa walidati Hajjal Ismaridia binti Haji Abdul Majid wali jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bareng Kang Wian di channel YouTube Ahmad Ruhiyat Hasbi dengan membahas kitab Mukasyafatul Qulub, salah satu kitab ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin ya Imam Ghazali. Terima kasih kepada jemaah yang sudah hadir. Ada Insinyur dan Hamdani di Kota Baru, ada Ibu Haji Emak Maimunah yang hadir sambil nyusuhan, ada Ibu Rain di Bogor, kemudian ada Kang Abdul Mu'in di Cilamaya, komandan Banser kita, ada juga Pak Sofyan di Puncak Bogor, ada Kang Ahmad Hidayat, ada Ian Doang, ada Ibu Fitriah Kamal bersama suami tercinta Bapak Kamarudin Abdullah, Sekretaris PCNU Kerawang, ada Komarudin Komar, ada juga Kang Solihin, ada Kang Wiryadiyadi di Tasikmalaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa melaksanakan puasa sampai selesai tahun Lebaran tahun ini 1442 Hijriah. Amin. Bapak Dr. Atta Subagja juga anggota DPRD Kabupaten Kerawang ya, dari fraksi PKS ini. Terima kasih, ini Dr. Atta PKS yang NU ini. Ini sebetulnya orang NU yang nyasap ke PKS ya Dr. Atta ya. Ada Haji Iskandar, haji yang paling mabrur di dunia. Ada juga ajengan Om Komarudin, ada juga siapa ini, Al-Afghani. Al-Afghani ini Mantri Haji Ahmadi. Terima kasih ya. Mari kita mulai. Masih membahas tentang fadilah sholat 5 waktu. Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalus salawatil khamsi, perumpamaan sholat 5 waktu itu kamatsali nahrin, seperti tak ubahnya, tak bedanya seperti ada sebuah kali. Azbin, kali itu punya air yang putih, yang tawar, bukan air asin seperti yang di laut, bukan. Ghomarin, yang tergenang. Ghomarin itu tergenang, ngabeleng-blek kalau bahasa kita, bibabi ahadikum, di rumah, di pintu, di depan pintu rumah kalian semua. Nah, jadi perumpamaan sholat yang 5 waktu itu seperti
kita punya kali yang ada di depan pintu rumah kita. Kali itu berisi air jernih, putih, tawar yang tergenang di hadapan pintu rumah kita. Yang tasilu fi kulla yaumin khamsa marratin. Nah, orang itu, ya katakanlah kita semua, mandi di dalam kali itu. Kali yang berada di depan pintu rumah kita itu kulla yaumin khamsa marratin. Setiap hari 5 waktu, setiap hari 5 kali. Jadi setiap hari kita 5 kali mandi. Famata tarawna dzalika yabqa min darnihi. Apakah mungkin kalian bisa melihat sisa kotoran yang ada pada tubuh orang yang mandi setiap hari itu 5 kali? Pasti nggak ada kotoran yang menempel sedikit pun di tubuh orang yang mandi 1 hari 5 kali. Nggak ada. Ya. Walau Ustadz Naila Mufti yang sehari mandi, kadang-kadang mandi, kadang-kadang enggak. Usup-usup yang 1 minggu 1 kali mandinya. Haji Iskandar yang mandinya juga ya setiap Jumat sekali, ya itu kotorannya bisa bersih. Kita rata-rata mandi itu ya sehari 2 kali lah ya. Nah, 2 kali. Kecuali kalau mungkin bulan Ramadan ini ya, karena panas mungkin bisa nambah supaya mendinginkan tubuh kita. Ya, mungkin bisa 3 atau 4 kali. Itu kan bisa tidak ada tersisa kotoran pada tubuh kita. Lah ini tiap hari orang mandi 5 kali. Dan itu otomatis setiap kali melewati pintu rumah kita, pasti kita mandi 5 kali dalam sehari. Kita bayangkan di depan rumah kita ini ada sebuah kali atau kolam lah ya, yang airnya jernih. Ya, kalau orang kolam tidak ngalir, ini kali airnya jernih, mengalir terus. Airnya jernih, bersih, tawar. Air tawar, bukan air asin maksudnya. Itu yang menggenangi di depan rumah kita, yang tergenang di depan rumah kita. Kita otomatis setiap hari itu melewati si kali ini ya, sebanyak 5 kali dalam sehari. Tentu tidak ada kotoran yang tersisa dalam tubuh kita. Qalu, menjawab para sahabat, la syai', tidak ada ya Rasul. Nggak ada kotoran yang menempel pada tubuh seseorang kalau dia mandi sehari 5 kali. Orang Haji Iskandar saja mandinya itu yang 1 hari 1 kali saja bersih ya, apalagi ini mandinya 5 kali dalam sehari. Itulah perumpamaan orang yang muslim yang melakukan sholat sehari 5 kali, seperti halnya seseorang yang mandi 5 kali dalam sehari. Artinya maknanya hadis ini adalah sholat fardu ini menjadi kifarat terhadap dosa yang kita lakukan. Dosa subuh sampai zuhur ya, pagi sampai siang itu dihapus. Kalau kita melakukan dosa, atau kalau kita punya dosa, itu dihapus oleh sholat zuhur. Kecuali kalau bulan Ramadan, saya kira kalau subuh sampai zuhur agak ringan dosanya ini. Karena rata-rata ya, terutama kaum Nahdijin itu rata-rata setelah subuh tidur kan. Apalagi pengangguran seperti saya, seperti Ustadz Naila Mufti bin Ajib bin Antum, pasti kalau habis subuh tidur ya, bangun jam 10, sholat duha, sholat duha, santai sebentar, sholat zuhur. Nah, jadi dari pagi sampai siang itu kalau kita melakukan dosa, ada guru kita Pak Haji Harun Harosid di Singaparna, Tasikmalaya. Alhamdulillah, semoga panjang umur, sehat selalu ya guruku. Mohon doanya guru. Itu pasti bersih dengan sholat zuhur. Nah, dari zuhur ke asar, kalau ada dosa, nanti sholat asar, maka selama waktu zuhur ke asar itu dihapuskan oleh Allah dosanya. Kemudian asar sampai maghrib, kalaupun punya dosa, terutama dosa yang berhubungan dengan Allah ya,
itu pasti langsung hilang dengan salat maghrib. Nah, kemudian dari maghrib ke isya dihilangkan sama salat isya, dan isya ke subuh dihilangkan sama salat subuh. Demikian tiap hari kita melakukan aktivitas itu. Kita lakukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, berarti kita membersihkan diri kita dari semua kotoran dosa sebanyak 5 kali. Nah, ya. Jadi fungsi dari sholat yang kita lakukan ini menurut hadis ini adalah sebagai kifarat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Tentu sholat yang dimaksud adalah sholat yang benar ya, sesuai aturan fikih, yang sesuai dengan syarat dan rukun sholat, dihindari mubtilatus sholatnya. Nah, kemudian diisi hatinya dengan ikhlas, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub. Nah, kemudian juga sholatnya juga konsentrasi penuh alias khusyuk. Nah, itu sholat seperti itulah yang akan menjadi kifarat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan saja. Saya kemarin juga sering menyampaikan, walaupun kita belum 100% bisa khusyuk. Ketika takbiratul ihram kita khusyuk, baca doa iftitah kita mulai kawir. Nah, itu jangan dibiarkan imajinasi kita atau pikiran kita itu mengikuti apa yang ada dalam alur pikiran, ya. Hati kita tidak boleh ikut arus pikiran kita. Maka ketika ketika selesai membaca doa iftitah, kita lanjutkan ke surat Al-Fatihah, konsentrasi lagi. Terus setiap ayat demi ayat kita konsentrasi dan pandangan mata tidak ke arah yang lain, tetapi hanya ke tempat sujud kita. Maudhi as-sujud. Katanya Imam Ghazali dalam kesempatan yang lain, jatuhkanlah pandangan matamu ke tempat kamu akan bersujud. Itu akan menambah kekhusyuan. Ya, merah biru. Nah, insya Allah dengan menjatuhkan pandangan hanya ke tempat sujud, itu akan menolong kita untuk tidak malaun. Ya, insya Allah. Nah, selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fa inna sholawatil khamsa. Jadi walaupun kita al khamsa ini jadi naat daripada as-sholawati. Sholawati ini karena bentuknya di sini ditulis jama' muannas salim, maka tanda nasabnya adalah dengan kasroh. Ada khamsa ya karena melihat mahalnya, jangan lihat kasrohnya ya, mahalnya mahal nasab. Man'utnya sholawati itu, maka dia ikut ke man'ut. Nah, jadi fa inna sholawatil khamsa tadhhabuz dzunuba kama mohon maaf, tuzhibuz dzunuba, karena zahaba itu lazim, kita muta'adikan dengan memasukkan wazan kepada wazan af'ala. Jadi tuzhibuz dzunuba kama yuzhibul ma'ud kama yuzhibu al ma'u ad-darona. Nah, ini lagi-lagi juga jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua yang menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari. Sholat yang 5 waktu sesungguhnya, ini pakai adat taukid ini, yaitu inna. Sesungguhnya sholat-sholat yang 5 waktu itu tuzhibuz dzunubah, menghancurkan dosa-dosa, menghilangkan dosa. Kama yudhibul ma'u, seperti air menghilangkan kotoran. Nah, itu tadi. Kalau kita habis dari mana itu, ya dari sawah lah ya, ada nempel kotoran pada tubuh kita, seperti misalnya apa itu debu, ya, letak kalau orang Sunda bilang ya, lumpur sawah, kotoran sawah nempel pada tubuh kita. Cara menghilangkannya adalah dengan cara mandi, ya tentu dengan air, apalagi digosok dengan
sabun. Nah, air dan sabun yang membersihkan kotoran lumpur yang menempel pada tubuh seseorang. Itu demikian juga ya. Seperti halnya air yang bisa membersihkan kotoran yang menempel, daki-daki yang menempel pada tubuh seseorang, maka demikian pula sholat yang 5 waktu juga akan menghilangkan dosa-dosa yang dilakukan oleh kita umat Islam, oleh seorang muslim dalam sehari 5 kali. Itu berarti kita membersihkan tubuh kita. Tentu secara ruhani ya, secara ruhani yang dimaksud di sini bukan pembersihan kotoran yang bersifat jasmania. Ini makanya zunub itu adalah kotoran ruhani, kotoran batiniah yang bisa menghintamkan jiwa seseorang, yang bisa mengotori hati seseorang. Maka hilang semua itu dengan sholat 5 waktu yang kita lakukan ya. Kang Muhammad Fadli Al-Faizati, Kang Ajengan Sadiman Komarudin, aduh, sambil bikin es campur, terima kasih. Jadi ingat ke es campur ya. Kang Sadiman Komarudin di Tasikmalaya Selatan, Kang Alif Nazra ya, pecinta ajibe, alhamdulillah. Bang Edi Damhudi di CKM. Itu Bang Edi Damhudi sekarang ini tetangganya lagi bikin gaduh ini ya. Al-I'tisom itu punya kerjaan ada Karawang Bertakwa. Nah, sehingga sekarang membakar semangat teman-teman Gerakan Muda NU Karawang untuk menolak acara ini, karena Al-I'tisom ini ya pernah menyembunyikan teroris dulu, tapi sekarang malah didukung oleh Pemda Karawang. Waduh, Masya Allah. Mohon doanya dari semua jemaah Facebook yang hadir khususnya, agar kami di PCNU Karawang bisa tetap menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sekarang ini luar biasa, Karawang digempur dari kiri, kanan, depan, belakang, sampai atas ya. Sampai Pemda sekarang ikut dukung acara yang diselenggarakan oleh gerakan kaum radikal ini. Orang-orang yang biasa berteriak togut kepada pemerintah ya. Semua pemerintah dianggap togut, justru sekarang malah diraih oleh pemerintah, Pak Pemda Karawang. Ini bahaya ini. Masya Allah. Mohon doanya dari semuanya ya, supaya NU bisa bergerak cepat agar gerakan radikalis ini yang dilakukan oleh kaum radikal ini tidak merambah ke bumi Karawang tercinta ya. Bahaya ini. Aduh, Masya Allah. Selanjutnya waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas salawati kifaratun lima bainahunna majtanabatil kabair. Nah, dari tadi kita bertanya-tanya bahwa dalam 2 hadis di atas disampaikan sholat itu menjadi kifarat terhadap dosa-dosa. Dosa yang mana? Nah, itu kan pertanyaan kita. Nah, ini dijawab oleh hadis selanjutnya. Sesungguhnya sholat ini, bahkan ini umum, sholat ini bukan hanya sholat fardu ya. Inna sholawati kifaratun lima bainahunna majtanabatil kabair. Sesungguhnya sholat ini, tentu yang dimaksud adalah sholat fardu kalau di sini ya. Tetapi saya lebih cenderung bukan sholat fardu saja. Sholat apa saja ya, sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud ya. Sholat rawatib juga sama. Itu kifaratun lima bainahunna, menjadi kifarat terhadap dosa-dosa yang dilakukan antara satu waktu sholat dengan sholat yang lain. Majtanabatil kabair ya, selagi dosanya, selama dosanya itu tidak selama dia menjauhi dosa-dosa yang besar
Nah, majtanabatal kabair. Mohon maaf ini. Majtanabatal kabair, selama engkau menjauhi dosa-dosa gede. Nah, jadi sholat yang kita lakukan, khususnya sholat fardu, dari subuh, dari pagi sampai siang, kita sholat zuhur, maka sholat itu menghapuskan dosa antara pagi sampai zuhur itu. Majtanabatal kabairo, selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Apa itu dosa besar? Ya, dosa besar itu asyirku billah, menyekutukan Allah. Ya, kalau urusan dengan menyekutukan Allah, ya mohon maaf, itu harus melalui tobat ya. Tidak cukup dengan sholat fardu. Kemudian membunuh orang, itu dosa besar. Kemudian juga mabok, dosa besar. Berzina, dosa besar. Berzina itu bersetubuh dengan lawan jenis tanpa melalui pintu nikah, itu namanya zina. Dengan persetubuhan yang jelas sekali, ya. Nah, itu termasuk dosa besar. Selama kalian semua tidak melakukan dosa besar, kata baginda Nabi, maka dosa-dosa yang sedang menengah ke bawah ya, itu bisa hilang dengan sholat yang kita lakukan. Tentu sekali lagi sholatnya sholat yang benar, ya Haji Kandar, bukan sholat yang seenaknya, bukan sholat yang tidak sesuai dengan syarat rukunnya, bukan sholat yang riya, yang tidak ikhlas, yang ada ujubnya dalam hatinya setelah melakukannya. Tapi sholat yang selamat dari riya, dari sum'ah, dari ujub, sholat yang benar-benar ikhlas, sholat yang khusyuk, itu dapat menjadi kifarat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Masya Allah. Cuma yang jadi pertanyaan, sholat kita mampu nggak menjadi sholat yang bisa menghilangkan dosa itu? Itu yang jadi masalahnya. Yang jadi problem selanjutnya adalah, apakah sholat yang kita lakukan termasuk sholat yang bisa menghancurkan dosa-dosa? Apakah sholat yang kita lakukan termasuk ke dalam kategori sholat yang menjadi kifarat terhadap dosa kita? Apakah sholat yang kita lakukan itu adalah sholat yang bisa melebur semua dosa-dosa yang kita lakukan? Itu yang jadi problem, jadi pertanyaan, jadi masalah. Ya tentu harapan kita seperti itu. Tapi kita harus berusaha, Ibu Tanti Tarsiah ya, di Republik Selang, harus berusaha dengan penuh semangat agar sholat kita adalah sholat yang bisa menghancurkan dosa, terutama dosa-dosa kecil itu. Ya. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau tidak salah dalam surat An-Nisa ayat 11 kalau nggak salah. Silakan Anda lihat. Kalau kalian semua menjauhi dosa-dosa besar, kaba'ira ma tunhauna an, kalian meninggalkan syirik, meninggalkan membunuh, meninggalkan madon, ya, berzina, meninggalkan mabok-mabokan, narkoba dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian bisa meninggalkan semua itu, sholatnya yang rajin, sholatnya yang benar, maka nukaffir angkum sayyiatikum, semua kesalahan. Sayyiat ini para ulama menafsirkan dosa-dosa kecil ya. Itu akan hilang dengan sendirinya. Masya Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat yang benar. Ya mudah-mudahan saja sholat kita termasuk sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat yang bisa mencegah diri kita untuk tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Sholat yang kita lakukan semoga adalah sholat yang menjadi penghancur terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan
sholat kami. Jadikan kami semua adalah orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menjalankan sholat dengan sebaik mungkin. Bahkan wa min dzurriyyati, bukan hanya kami ya Allah, tetapi adalah juga termasuk anak turunan kami, murid-murid kami, generasi penerus kami adalah generasi-generasi sholat yang melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Ya Allah, jadi melalui firman, melalui sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa sholat fardu itu bisa menjadi kifarat terhadap dosa, kecuali dosa kabair, dosa-dosa besar tidak cukup hilang dengan sholat fardu, tetapi dengan sholat tobat, dengan tangisan yang penyesalan yang sungguh keluar dari dalam hati orang yang bertaubat itu, barulah diterima. Bapak Sofyan ya, betul. Terima kasih Pak Sofyan, semangatnya jangan diberi tempat untuk radikalisme. Nah, ini mohon doanya Pak Sofyan. Karawang ini sudah menjadi sasaran empuk kaum radikal ini. Bahkan mereka sudah merambah ke Pemda ini. Bupatinya dukung, terus siapa itu ketua MUI-nya bahkan ikut sambutan ya, mau ikut sambutan ya. Mudah-mudahan ketua MUI kemudian Pak Sekda Karawang mendengar apa yang saya sampaikan ini, atau kalaupun nggak mendengar, ada yang menyampaikan ya, bahwa PCNU Karawang menolak keras acara Karawang Bertakwa yang diadakan oleh pesantren Al-I'tisam, sebuah pesantren radikal, sebuah pesantren Wahabi. Kemudian di sana tempat berkumpul mantan ketua HTI juga aktivis sana, juga guru di sana, narasumbernya juga mantan ketua FPI, mantan ketua HTI. Loh, kok Pemda malah ikut dukung, bupati malah ikut mau sambutan, gimana ini? Masya Allah, gimana ini Karawang sampai terjadi seperti ini ya. Maka PCNU Karawang, NU di Kabupaten Karawang, seluruh kaum Nadiin Karawang menolak keras acara itu. Karawang Bertakwa yang didalangi ya, didukung oleh yang diadakan oleh pesantren Al-I'tisam dan didukung oleh Pemda Karawang, terutama bupati dan siapa itu Sekda ya. Karena tadi pagi acaranya sudah, nanti tanggal 2 Mei akan ada lagi. Kami menolak. Sudah besok insya Allah disampaikan surat resmi penolakan itu kepada bupati, kepada ketua MUI, kepada Dandim, dan kepada Kapolres Karawang ya. Karena ini akan menjadi jalan bagi kelompok radikal untuk masuk melalui kekuasaan. Bahaya ini, bahaya. Jangan sampai kepala daerah justru mendukung gerakan kaum radikal. Ini bahaya ini. Ya, mohon dukungannya dari semua kaum Nahdiyin ya, dimanapun Anda berada. Masya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Saya sekali lagi mohon doa dari semuanya sebagai salah satu pimpinan, sebagai nahkoda di pengurus cabang Nahdlatul Ulama Karawang. Tentu saya punya kewajiban untuk menjaga tugas utama dari Jam'iyah yang kita cintai ini, Nahdlatul Ulama, yang sejak berdirinya didirikan oleh Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari dan para ulama besar lainnya. Tugas kita adalah himayatuddin wal aqidah, menjaga tegaknya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan menjaga yang kedua adalah himayatud daulah wal riasah, menjaga tegaknya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih atas dukungan semuanya. Semoga kami PCNU Karawang tetap berdiri tegak
mengibarkan panji-panji Nahdlatul Ulama di setiap pelosok Kabupaten Karawang ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menanti datangnya azan maghrib untuk wilayah Karawang dan sekitarnya. Sekitar 3 menit lagi adzan akan berkumandang. Terima kasih. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.